Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, atas rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita kembali bertemu di perkuliahan Zoom meeting ya. Insya Allah pada hari ini kita akan mendengarkan materi sesi ke-7 ya. Insya Allah minggu depan itu kita sudah ujian tengah semester. Jadi hari ini sudah masuk di sesi ke-7 dengan judul materi pengenalan software desain grafis trimatra atau 3 dimensi, khususnya Wondershare Filmora, atau orang lebih akrab, lebih familiar menyebut dengan nama Filmora saja ya. Kalau nama lengkapnya itu Wondershare Filmora. Oke, baik adik-adik mahasiswa, kalau pekan yang lalu, 2 sesi yang lalu itu kita sudah belajar yang namanya desain grafis untuk dwimatra atau 2 dimensi. Yang pertama itu Photoshop, yang kedua Corel, dan kedua materi tersebut sudah juga dilaksanakan praktikumnya. Mudah-mudahan apa yang telah dilalui oleh mahasiswa, baik itu mendengarkan materi, menyimak video tutorial, dan juga praktikum langsung per kelompok, saya harap itu bisa berguna bagi adik-adik mahasiswa, terutama dapat menyerap ilmu desain grafis ya, karena sebenarnya materi desain grafis itu tidak cukup dengan mempelajari teorinya saja, tapi harus lebih banyak praktikumnya. Itulah makanya di awal-awal pertemuan kita di perkuliahan itu saya sudah menekankan bahwa mempelajari yang namanya desain grafis harus berimbang antara teori dan praktikumnya. Jadi dua-duanya penting, antara teori dan praktiknya. Oke, baik adik-adik mahasiswa, mohon diperhatikan, saya akan share PowerPoint terkait dengan desain grafis trimatra atau 3 dimensi. Salah satu aplikasi yang saya ingin perkenalkan ke adik-adik mahasiswa adalah Filmora. Nah, mohon diperhatikan ya, ini ada PowerPoint penjelasan singkat mengenai Filmora ya. Oke, langsung saja saya terlebih dahulu ingin memperkenalkan secara lebih ringkas apa itu Filmora ya. Filmora adalah salah satu software editing video atau salah satu aplikasi untuk menyunting videografi ya. Kemudian Filmora, mengapa Filmora? Karena mudah dipelajari oleh para pemula, terutama bagi adik-adik mahasiswa yang mungkin baru pertama kali menggunakan aplikasi editing video ya. Dan kemudian Filmora juga memiliki beragam fitur yang menarik. Nah, itu salah satu mengapa kemudian saya memilih Filmora sebagai salah satu aplikasi untuk pembelajaran desain grafis bagi mahasiswa. Selain mudah dipelajari, juga memiliki beragam fitur yang menarik tentunya. Nanti adik-adik mahasiswa bisa melihat langsung di masing-masing laptopnya ya, atau juga bisa melihat Filmora di salah satu laptop perwakilan ya, karena kemarin itu sudah saya berikan instruksi untuk masing-masing kelompok itu punya satu laptop yang di dalamnya sudah diinstal Filmora, dua aplikasi ya, Corel dan Filmora. Kemudian Filmora juga bisa digunakan oleh semua orang karena sudah tersedia dalam bentuk Windows yang umum digunakan ya, Windows dan juga MacBook.
Mungkin ada yang menggunakan laptop yang berbasis MacBook ya. Kemudian selain itu Filmora juga ada yang versi standar atau yang biasa, Filmora X yang mungkin sudah diinstal oleh adik-adik mahasiswa di laptopnya. Kemudian juga ada Filmora Pro. Ya, ini memang Filmora yang tingkatannya lebih di atas lagi, yang seringkali digunakan oleh kalangan profesional. Jadi saya tidak merekomendasikan kepada mahasiswa untuk menggunakan Filmora yang versi Pro karena ini fitur-fiturnya lebih detail, lebih banyak ya. Jadi intinya bahwa Filmora itu ada dua versi yang standar dan versi yang profesional. Nah, yang kita gunakan nanti untuk belajar adalah Filmora yang standar saja, karena fitur-fiturnya lebih simpel dan sederhana, mudah digunakan. Kemudian saya merekomendasikan atau menganjurkan kepada mahasiswa untuk mengunjungi situs resmi dari Filmora ya, Wondershare Filmora. Itu di PowerPoint ini ada linknya ya, link situs resmi dari Filmora. Adik-adik bisa mengeksplorasi nanti di situs resmi tersebut, karena di dalamnya sudah sangat lengkap penjelasan mengenai Filmora. Kemudian sedikit saya menyinggung keunggulan Filmora dibandingkan dengan aplikasi atau software editing video lainnya, karena yang pertama itu tadi mudah dipelajari dan mudah digunakan, diaplikasikan. Terutama bagi kalangan pemula ya, yang seperti mungkin saja juga ada mahasiswa yang, mohon maaf, mungkin ada yang sudah lebih mahir ya di video editing lainnya, di menggunakan aplikasi lain. Saya kira banyak video editing ya aplikasinya. Kemudian yang kedua adalah keunggulan Filmora itu karena didukung oleh video tutorial. Saya kira ini sangat banyak sekali di video YouTube yang sudah beredar, sudah terpublish mengenai bagaimana cara menggunakan fitur-fitur dalam Filmora. Adik-adik mahasiswa bisa mengecek langsung di YouTube atau bisa juga langsung masuk di situs resmi Basic Editing Tips, khususnya di Basic Editing Tips ya, di dalam situs resmi Filmora. Di dalam situs itu ada tips-tips bagaimana membuat video yang baik menurut versi Filmora sendiri ya, situs resminya. Kemudian keunggulan lainnya karena Filmora ini bukan hanya bisa mengedit audio video, tapi juga bisa mengedit teks dan gambar ya. Kemudian juga keunggulannya bisa mengkombinasikan atau mix, mencampurkan editing sekaligus dalam satu aplikasi ya. Mengedit audio, video, teks, gambar sekaligus dalam satu aplikasi Filmora. Kemudian berikut keunggulan Filmora adalah proses import dan upload yang terintegrasi dengan kamera atau handphone dan juga sosial media. Nah, itu keunggulannya karena ketika adik-adik mahasiswa misalnya mau menginput data, itu sumbernya bukan hanya dari laptop, data yang ada dalam laptop, tapi juga bisa dihubungkan langsung dengan media sosial, misalnya Facebook. Ada mungkin video yang sudah Anda share di Facebook, itu bisa di download ya, di-download masuk ke dalam Filmora. Nah, begitu juga setelah mengedit video di Filmora bisa diupload langsung segera ke YouTube atau upload ke sosial media lainnya, misalnya Instagram atau Facebook dan YouTube ya. Selanjutnya yang terakhir keunggulannya karena di Filmora ini kita bisa juga melakukan screen recording, webcam recording, dan voice over recording. Nah, ini maksudnya bisa kita memproduksi langsung video dalam Filmora tanpa harus menyediakan terlebih dahulu video di luar aplikasi ini. Jadi bisa langsung produksi
video dalam Filmora. Contoh misalnya, saya beri contoh ya. Ketika saya ada adik-adik mahasiswa yang ingin presentasi, itu boleh merekam video presentasi PowerPoint-nya, makalahnya melalui Filmora boleh. Jadi sambil Anda membacakan PowerPoint itu langsung terekam oleh Filmora, dan setelah merekam, proses rekam bisa langsung diedit ya. Saya kira ini beberapa keunggulan Filmora berdasarkan pengalaman saya sendiri ya. Jadi bukan menurut orang lain, ini menurut versi pengalaman saya sendiri setelah menggunakan Filmora sejak tahun berapa ya, saya lupa. Mohon maaf, saya lupa tahun berapa saya mulai menggunakan Filmora. Pada intinya keunggulan yang saya sebutkan tadi itu berdasarkan penilaian saya sendiri. Dan mungkin adik-adik mahasiswa juga punya pendapat lain, boleh nanti dicoba langsung apa sih keunggulan Filmora dibanding video editing lainnya. Saya kira perlu perbandingan memang ya, yang mana lebih mudah dan efektif untuk mengedit sebuah video. Nah, lanjut ke slide berikut. Di sini juga saya sudah buat catatan beberapa fitur-fitur yang menarik dalam Filmora ya. Ada motion tracking, ada zooming dan panning, ada color matching, ada keyframing, ada stabilization, ada audio ducking, color grading, picture in picture atau gambar di atas gambar, tumpukan gambar maksudnya ya. Kemudian terakhir adalah basic feature. Nah, saya kira ini bisa ditemukan langsung di Filmora. Adik-adik mahasiswa bisa langsung uji coba Filmora di masing-masing kelompok ya nantinya. Karena pembelajaran kita ini di akhir perkuliahan akan ada tugas kelompok lagi membuat video ya. Lanjut di materi inti Filmora, ada 3 poin besar yang ingin saya bahas. Sebenarnya hampir sama saja dengan pembahasan narasumber tamu kita dari yang minggu lalu ya. Dosen tamu sudah menjelaskan juga point of view dari Photoshop dan Corel. Dalam aplikasi Filmora hampir sama saja dengan Photoshop dan Corel, karena di Filmora juga ada new project, ada open project, ada import, ada export, dan save as. Saya kira ini menu-menu yang memang sudah umum, sudah sering kali ditemukan dalam berbagai aplikasi, baik itu aplikasi editing video atau editing foto menggunakan Corel, Photoshop, Adobe Illustrator, dan berbagai jenis software desain grafis ya. Istilah new project, open project, import, export, save as itu sudah umum. Karena memang ini dasar-dasar dari desain aplikasi desain grafis ya. Kemudian poin yang kedua adalah yang ingin saya bahas adalah pengenalan menu bar dan toolbar. Dan yang poin terakhir adalah pembuatan video sederhana langkah-langkahnya ya. Oke, kita masuk di new project atau open project. Nah, adik-adik mahasiswa bisa lihat di sini tampilan awal dari tampilan Filmora seperti ini ya. Nah, bisa diklik di kiri atas itu, di gambar ini khususnya sudah saya klik di kiri atas, sebelah kiri atas ada gambar putih, tertulis di situ new project, open recent, save project, import media, download media, record media, settings, dan exit. Oke, saya kira ini sangat mudah dipahami apa fungsinya masing-masing sesuai dengan penamaannya sendiri. Contoh misalnya import media itu salah satu istilah yang juga sering ditemukan di berbagai aplikasi ya, karena memang fungsi import media ini sangat penting. Bagaimana kemudian kita memasukkan data dari luar ya, dari luar aplikasi tersebut. Jadi istilah import ini sebenarnya harus dipahami fungsinya adalah memasukkan data dari luar ya, jadi import. Beda kalau ekspor. Kalau ekspor itu menyimpan
istilah bahasa lainnya adalah save as AX kalau ekspor. Menyimpan hasil proyek kita atau hasil karya desain grafis kita ke luar aplikasi. Misalnya mau di-save di folder mana dalam laptop kita, itu tinggal dipilih saja foldernya di mana akan disimpan. Nah, itu perbedaan antara import dan ekspor. Nah, salah satu tadi saya sudah sebutkan keunggulan dari Filmora ini karena kita bisa memasukkan data bukan hanya dari sumbernya dari laptop. Misalnya ada video yang sudah kita simpan di laptop atau foto, itu bisa bukan hanya dari laptop saja, tapi bisa juga di-download dari media sosial ya, dari Facebook. Misalnya ada foto yang mau diedit atau video yang mau diedit dari Facebook atau Instagram, boleh langsung download. Di sini kan ada download media ya, jadi di situ maksudnya download media. Ini kalau kita klik ini download media, akan ada pilihan yang langsung menuju ke media sosial, apakah Facebook atau Instagram ya. Nah, record media juga salah satu keunggulan dari Filmora ya. Sudah juga saya jelaskan tadi bahwa record media ini kita bisa memproduksi langsung video atau sekedar suara saja atau audio, bisa kita memproduksi di dalam aplikasi ini melalui record media. Baik, saya kira jelas ya fungsi dari new project dan open project. Kita lanjut. File berikutnya import media. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya, import media files, ada import media folder atau sumbernya dari folder tertentu dalam laptop ya maksudnya. Nah, ini fungsi dari import media file. Saya ulangi bahwa fungsi import media file itu adalah memasukkan data dari luar aplikasi masuk ke dalam aplikasi Filmora. Nah, itu fungsi dari import media files. Kemudian langsung saja kita masuk kepada pengenalan menu bar ya. Mohon diperhatikan sudah saya berikan dua kotak ya, kotak putih, ada kotak putih di situ, ada dua. Yang besar dulu ya, kita mulai mengenal menu bar yang dalam kotak besar itu tersebut, kotak putih yang besar. Di dalamnya ada file, edit, record, help, register. Nah, itu yang menu bar yang sebelah kiri atas ya. Kemudian menu bar yang sebelah kanan atas itu yang kotak putih kecil, isinya adalah save, more effect, message, dan like skin. Saya kira ini fungsinya tidak usah saya jelaskan secara panjang lebar, karena bisa nanti langsung saya tunjukkan bagaimana simulasi dari penggunaan masing-masing menu bar ya. Jadi nanti akan saya share video khusus simulasi bagaimana menggunakan Filmora. Di sesi ini saya hanya ingin menjelaskan secara garis besarnya dulu, supaya adik-adik mahasiswa tidak buyar pemahamannya dan bisa mengenal lebih dasar apa sih isi dari Filmora, terutama menu barnya. Jadi di sini tinggal dilihat ya, ada beberapa poin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 poin di menu bar ya, kiri atas dan kanan atas. Oke, lanjut di toolbar. Nah, ini juga toolbar harus diketahui bahwa hampir sama fungsi dari Photoshop dan Corel, dalam Filmora juga ada toolbar atau alat-alat yang digunakan untuk mengedit video, audio, dan teks atau gambar. Nah, di sini ada beberapa poin toolbar ya. Mohon diperhatikan di kotak tengah warna putih itu ada media, ada musik, ada teks, ada transisi, ada filter, ada overlays, ada elemen, ada split screen, dan export. Nah, ini disinilah saya kira ini fungsi inti dari fitur inti dari Filmora. Nanti adik-adik mahasiswa juga bisa langsung berdemonstrasi secara berkelompok menggunakan toolbar tersebut yang sudah saya sebutkan ya. Jadi memang harus langsung praktik supaya
adik-adik mahasiswa tidak mengawang-awang pikirannya, hanya mengetahui konsep tapi tidak tahu praktiknya. Jadi saya sangat menyarankan bagi semua kelompok nanti setelah penyampaian materi ini bisa langsung praktik ya, praktik tapi juga disertai dengan penjelasan simulasi dari saya sendiri bagaimana secara langsung menggunakan Filmora ya melalui video simulasi. Baik, jelas ya item-item dari toolbar yang ada di Filmora itu ada berapa poin ya? Saya sebutkannya ada pertama itu media, yang kedua musik, yang ketiga teks, yang keempat transisi, yang kelima filter, yang keenam overlay, yang ketujuh elemen, yang ke-8 split, dan ke-9 export. Oke, saya kira jelas ya. Nah, di sini kita masuk di poin terakhir adalah perlu juga diketahui bahwa ciri khas dari mengedit video agak berbeda dengan Photoshop dan Corel Draw ya. Kalau di Photoshop ada kan palet, ada palet. Nah ini kira-kira hampir sama lah palet dengan timeline new, kalau timeline view. Kalau di Filmora fungsi dari timeline itu untuk mengetahui mengetahui apa-apa saja yang akan diedit, yang akan kita edit. Misalnya apakah kita mau edit video saja atau gambar saja, karena dalam Filmora ini bukan hanya bisa mengedit video tapi juga seperti yang saya katakan tadi bisa mengedit foto. Misalnya ini tolong diperhatikan, ada contoh di sebelah kanan atas ada foto saya berkeluarga dengan keluarga saya, ada 2 anak saya dan istri. Nah itu salah satu contoh foto yang bisa diedit. Bisa diedit disertakan dengan foto-foto lainnya, jadi rangkaian foto yang berjejer, kemudian diberikan background atau latar musik boleh. Nah itu fungsi dari Filmora. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui proses editing, itulah fungsi dari timeline. Jadi harus ada memang dalam aplikasi Filmora ini ada fitur timeline-nya ya, supaya kelihatan yang mana kita mau edit. Nah, mohon diperhatikan yang tampil di atas ini, nah ini kita tinggal geser turun ke bawah, jadi ditarik ya, semacam kita kontrol tekan shift lalu kita geser ke bawah ke timeline. Nah, perhatikan tanda panahnya ya masing-masing. Misalnya kita mau mengedit video, maka kita klik dulu video yang dimaksud, lalu kita geser ke bawah ke timeline. Begitu juga kalau kita mau edit foto, maka klik foto yang ingin diedit, lalu geser ke bawah. Nah, begitu juga dengan musik. Kita klik ini musiknya. Musik ini maksudnya MP3 ya, bukan MP4. Kalau video kan MP4 formatnya. Kita geser ke bawah ya. Jadi di timeline ini tampillah seperti ini tampilannya nanti. Sesuai tanda panah ya. Nah, digeser ke bawah. Mohon diperhatikan juga yang sebelah kiri bagian bawah ini, kotak inilah yang saya maksud dengan simbol dari timeline. Harus dipahami karena simbol dari timeline ini menunjukkan bagian apa yang kita akan edit ya. Misalnya video, ada simbol video di sini ada 2 ya. Sorry, ada 3. Kemudian teks, simbol teks huruf T di sini. Nah ini kalau teks, kita mau mengedit teks ini sumbernya dari sini ya. Salah satu toolbar yang ada di Filmora, ada teks di sini. Maksudnya teks di sini adalah misalnya dalam video ada openingnya ya, ada kata pengantar misalnya, nah, boleh kita edit di sini. Intinya opening kalau teks.
Atau bisa juga di akhir video biasanya ada ucapan terima kasih dan sebagainya ya. Atau siapa saja yang membuat video tersebut boleh dicantumkan nama-namanya. Seperti hanya dalam film, kalau kita menyaksikan film kan biasanya ada di akhir film tersebut ada tim produksinya. Siapa yang membuat video, siapa sutradaranya, dan kepada siapa ucapan terima kasihnya, dan siapa yang mensponsori. Saya kira seperti itu ya kalau fungsi dari teks Filmora. Oke, lanjut ke simbol musik. Nah, di sini dia sangat jelas ya. Simbol musik ini nadanya seperti ini, simbol nada, nada musik ya. Perlu dipahami bahwa data musik yang dimaksud di Filmora ini bentuknya yang paling umum adalah MP3. Jadi misalnya adik-adik mahasiswa mau memberikan background dalam video Anda boleh, tapi harus download. Misalnya mau mendownload video dari internet, maka carilah data audio yang formatnya MP3 ya, bukan MP4, supaya bisa diimport masuk ke Filmora ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah add new track. Simbolnya ada paling bawah ini. Ini untuk menambah ya, misalnya kita mau menambah timeline ya. Misalnya kan di sini ada 3 timeline dari video gambar. Bisa ditambah 4. Demikian juga teks. Kalau kita mau menambah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu harus mengklik add new track. Nah, begitu juga dengan musik. Kalau kita mau menambah latar musik timelinenya boleh tinggal diklik add new track. Oke, saya kira jelas deh ya. Jadi saya ulangi bahwa secara garis besar timeline view dalam Filmora itu ada 4 poin yang harus dipahami. Sorry, bukan 4, 5 ya. Yang pertama itu file video, khususnya MP4. Kemudian yang kedua adalah file text dari from WF ya. Maksudnya itu from WF itu adalah from Wondershare Filmora. Karena ini merupakan salah satu toolbar dari Filmora atau file text. Kemudian file image, dia umumnya adalah JPG ya, JPEG. File image ini foto maksudnya. Kemudian file music MP3 ya, khususnya formatnya dalam bentuk MP3. Kemudian terakhir adalah add new track. Oke, saya kira jelas ya Dek. Secara garis besar dari fungsi toolbar, menu bar, dan timeline yang ada di Filmora. Nah, kemudian langkah-langkah membuat video di sini saya hanya menjelaskan garis besarnya saja, karena nanti akan saya buat sendiri semacam simulasi. Ada video nanti, mohon diperhatikan videonya nanti akan saya share mengenai simulasi membuat video yang sederhana ya, supaya adik-adik mahasiswa bisa langsung melihat contoh cara menggunakan Filmora dalam bentuk simulasi. Oke, poin-poin yang pembuatan video sederhana yang pertama perlu diperhatikan adalah sudah pasti ya harus diinstal ya. Tidak mungkin kita bisa menggunakan Filmora tanpa diinstal. Diinstal terlebih dahulu di komputer atau di laptop. Kemudian siapkan bahan baku. Nah, bahan baku dari Filmora ini ada video, audio, dan gambar. Ada 3 saja ya yang perlu dipersiapkan. Misalnya adik-adik mahasiswa sudah ada video yang mau diedit di luar, disimpan di laptop, itu bisa diinput, bisa diimport masuk di Filmora. Kalau audio ini yang saya sebutkan tadi contohnya adalah musik ya. Musik background atau latar musik yang ingin di blender, bukan di blender ya, di mix ke bersamaan dengan video. Kemudian gambar ya, gambar ini maksudnya contohnya adalah foto ya, foto yang saya sudah berikan contoh tadi, contoh foto keluarga saya itu bisa diimport masuk ke Filmora. Jadi sebenarnya bahan baku Filmora ini sangat simpel saja ya, video, audio, dan gambar. Kalau teks itu kan sudah tersedia dalam
toolbar Filmora. Tinggal adik-adik mahasiswa berkreasi menggunakan teks. Jadi teks yang ada di Filmora itu bisa diedit. Anda membuat kalimat seperti apa, kalimat pendek, sebuah kata mungkin, itu boleh diedit. Bebas untuk memilih font apa yang akan digunakan, warnanya seperti apa, boleh. Silakan nanti eksplorasi langsung toolbar yang ada di Filmora ya. Oke, kemudian lanjut. Langkah yang ketiga adalah buka aplikasi Filmora. Saya kira ini sangat jelas. Cara bukanya tinggal diklik 2 kali aplikasi tersebut yang sudah diinstal ya. Kemudian yang keempat adalah new project dan save as. Nah, saya kira ini penting sekali. New project ini langkah yang paling pertama saya kira untuk membuat video ya. Jadi adik-adik mahasiswa saya menyarankan untuk membiasakan rapi dalam mengerjakan sebuah project. Apalagi ketika Anda membuat sebuah project video, itu jangan lupa di save, disimpan file soft filenya, maksudnya soft file itu versi dari Filmora sendiri. Jadi tipe save as ini ada 2, save as dalam bentuk soft file project, dan yang kedua adalah save as dalam bentuk hasil akhir, finishing dari sebuah video. Nah, itu jangan lupa di save dalam bentuk ada pilihannya nanti ya. Apakah mau di save dalam bentuk MP4 atau formatnya seperti apa, itu nanti akan ada pilihan di create video. Jadi istilah dalam Filmora untuk men-save as hasil akhir dari video kita itu adalah create video. Create video ya. Jadi silahkan nanti dilihat di menu bar paling atas itu ada pilihan create video atau save as ya, salahnya. Kemudian yang berikutnya adalah open file. Nah, open file di sini adik-adik mahasiswa tinggal milih apa yang mau diedit, video kah atau audio kah atau gambar saja, boleh juga gambar saja ya. Atau ketiga-tiganya boleh dikombinasikan, digabung, di mix menjadi satu, video, audio dan gambar. Nah, itu boleh dalam Filmora. Itulah keunggulan dari aplikasi Filmora, karena bisa mengedit semua baik itu 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian yang berikutnya adalah eksekusi. Nah, di sini proses eksekusi, disinilah kemudian kita banyak menggunakan toolbar dari Filmora. Baik itu editing video, audio, gambar, teks. Kemudian yang terakhir adalah create video. Nah, ini tadi yang saya singgung, create video atau save video. Karena ini sangat penting, jangan sampai kemudian tidak mengetahui cara menyimpan. Bagaimana cara menyimpan video dalam laptop yang sudah tersedia ya. Jangan lupa juga bahwa untuk menyimpan video ini perhatikan juga ukurannya, karena di Filmora ini kita bisa mengatur kapasitas atau besarnya data yang ingin kita simpan, apakah mau berkapasitas besar atau yang kecil. Tinggal disesuaikan memori yang ada di laptop Anda masing-masing. Disesuaikannya, jangan sampai terlalu berat data yang ingin disimpan, lalu kemudian laptop tidak memadai untuk menyimpan data. Oke, saya kira itu penjelasan secara umum mengenai Filmora. Insya Allah nanti ada video berikutnya, mohon diperhatikan video simulasi ya. Bagaimana akan saya tunjukkan bagaimana cara menggunakan Filmora ya secara langsung melalui video yang saya rekam. Baik, saya kira itu saja penyampaian dari saya terkait materi penggunaan software desain grafis Trimatra berbasis Wondershare Filmora. Akhirul kalam, nun wal kalim masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.